Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Arianda Akhir Rubis dengan NIM 2202 10107. Saya berasal dari kelas 3C, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam organisasi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Selamat menyaksikan. Sebelumnya teman-teman semua udah pada tahu belum sih apa itu etika organisasi? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu etika organisasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu etika. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam kelompok masyarakat atau dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu etika organisasi. Etika organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama mengetahui nih apa itu etika dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika dalam organisasi. Prinsip-prinsip etika dalam organisasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip keindahan atau beauty. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Banyak filsuf mengatakan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan atau equality. Prinsip ini memiliki makna setiap manusia terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Yang ketiga, prinsip kebaikan atau goodness. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Dengan demikian, prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cinta manusia. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah dasar moral yang menekankan distribusi yang adil dan setara terhadap hak kewajiban dan sumber daya dalam masyarakat. Yang kelima, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan menekankan hak individu untuk bertindak, berpendapat, dan membuat pilihan tanpa campur tangan yang tidak adil dari pihak lain atau pemerintah. Yang terakhir atau prinsip yang keenam adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah konsep moral dan filosofis yang menekankan pentingnya mengutamakan kejujuran dan ketaatan terhadap fakta dan realitas dalam segala hal. Selanjutnya, pentingnya etika dalam organisasi. Etika adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia. Dalam konteks organisasi, etika adalah pedoman yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperkuat kepercayaan, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Etika juga memainkan peran kunci dalam membangun reputasi organisasi dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Baiklah, yang terakhir saya akan memaparkan contoh perilaku etis yang baik. Di sini terdapat 7 contoh. Yang pertama adalah ketaatan terhadap aturan dan regulasi perusahaan. Sebagai contoh nyata dari ketaatan terhadap aturan dan regulasi perusahaan, karyawan dapat mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan, seperti penggunaan peralatan perlindungan diri atau APD saat bekerja di lingkungan berisiko tinggi. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Contoh nyata dari komunikasi yang efektif adalah ketika seorang pemimpin secara jelas dan ringkas menyampaikan tujuan proyek mereka kepada timnya, mendengarkan masukan dengan terbuka, dan menyediakan umpan balik konstruktif untuk memastikan pemahaman yang sama di seluruh tim. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Sebagai contoh nyata dari tanggung jawab, seorang manajer proyek dapat memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki tugas yang jelas dan mengelola waktu serta sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan proyek tepat waktu. Yang keempat adalah standar profesional.
Sebagai contoh nyata dari standar profesional, seorang akuntan dapat mengikuti pedoman kode etik profesi mereka dengan menjaga kerahasiaan informasi klien, memastikan integritas laporan keuangan, dan mengikuti prosedur audit yang ketat. Yang kelima adalah akuntabilitas. Sebagai contoh nyata dari akuntabilitas, seorang pemimpin proyek yang bertanggung jawab atas penyelesaian suatu tugas dapat mengakui kesalahan jika terjadi, mengidentifikasi solusi perbaikan, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan. Yang keenam adalah menegakkan kepercayaan. Contoh nyata dari menegakkan kepercayaan adalah seorang manajer yang secara konsisten memberikan umpan balik yang jujur dan adil kepada timnya, memenuhi janji, dan membangun hubungan saling percaya dengan anggota tim serta pihak terkait di dalam organisasi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah menunjukkan inisiatif. Sebagai contoh nyata dari menunjukkan inisiatif, seorang karyawan dapat mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan proses kerja, mengajukan ide baru yang ketat yang dapat menghemat biaya, atau secara sukarela mengambil tanggung jawab tambahan untuk mendukung tujuan lainnya. Baiklah, selesai sudah video pemaparan dari saya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita peroleh dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja atau yang tidak disengaja. Saya akhiri video ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.